إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wakilna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana nanti di akhirat ada orang-orang yang celaka, ada orang-orang yang berbahagia. Yang mana kecelakaan dan kebahagiaan mereka tidak lain adalah disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Kemudian mereka ada yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya disebabkan apa yang telah mereka perbuat dari amal-amal saleh dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk di dalam surganya Allah khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Mereka kekal di sana selama kekalnya langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali kalau Tuhan menghendaki. Ya, lain ya artinya kekekalan mereka tidak lepas dari masyiatullah. Begitu juga orang-orang yang di neraka, mereka juga khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Sekekal langit-langit dan bumi. Dan mereka
juga kekalnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di alam ayat yang kita baca tadi. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Maka janganlah kamu berada di dalam keraguan-raguan dari apa yang mereka sembah. Jadi mengingatkan, ayat ini mengingatkan Nabi, menenangkan Nabi, memberikan hiburan kepada Nabi. Janganlah kamu berada di dalam keraguan-raguan dari apa yang mereka sembah. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Apa yang mereka sembah tidak lain adalah sama seperti yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Ya, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Sungguhnya kami akan memenuhi balasan mereka, menyempurnakan balasan mereka secukup-cukupnya, yang tidak dikurangi sedikit pun. Artinya setiap apa yang mereka kerjakan itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keingkaran mereka, kesyirikan mereka pasti ada balasan. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa berjuang sendiri. Ya, nabi-nabi terdahulu pun seperti itu, dan diingatkan kembali ya, tentang Nabi Musa. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Fakhtulifa fihi, ya, lalu kitab tersebut diperselisihkan. Ya, bagaimana mereka mempersisihkan kitab tersebut. Ada yang beriman dengan sebenarnya, ada yang merubahnya dan menafsirkannya dengan semau hatinya seperti itu, sehingga mereka menyimpang dari isi Alkitab. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan kalimatun di sini maksudnya adalah ketetapan Allah. Ya. Kalau bukan karena sudah ada ketetapan Allah yang terdahulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ketetapan apa? Yaitu ketetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tangguh kepada mereka. Ya. Ketika mereka menyimpang, diberikan tangguh. Ya, diberikan kesempatan untuk mereka untuk taubat. Jadi kalau bukan karena ketetapan Allah yang terdahulu, laqudiya bainahum, pasti ya, mereka itu sudah ditetapkan, artinya ditindak di antara mereka. Pasti mereka akan dibinasakan seperti itu. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan sesungguhnya mereka orang-orang baik, maksudnya orang-orang yang pengikut Nabi Musa yang kemudian berselisih tersebut, ataupun maksudnya innahum di sini kufar Quraisy Mekah. Sungguhnya mereka itu lafi syakkim minhu murib, berada di dalam keraguan terhadap Al-Quran, keraguan yang membuat mereka gelisah. Mereka ragu tapi mereka gelisah karena secara logika, secara pengetahuan mereka, secara kasat mata yang mereka saksikan sendiri, bagaimana firman-firman Allah yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang belum pernah mereka jumpai. Ada kalimat-kalimat seindah yang diucapkan oleh Nabi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berada di dalam keraguan yang murib, yang membuat mereka gelisah gitu ya. Itulah keadaan
orang-orang kafir, kufar Mekah. Begitu juga orang-orang ya, yang menentang apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena yang dibawa oleh Nabi Musa adalah sesuatu kebenaran. Kebenaran yang diturunkan Allah kepada nabinya, ataupun kitab yang ada di dalam kitab suci, itu pasti sesuai dengan hati nurani setiap manusia. Akan tetapi ketika nurani tersebut sudah dikuasai oleh hawa nafsu, oleh keserakahan, oleh penyimpangan, oleh dosa-dosa, sehingga ya, nurani tersebut kalah. Ya. Suaranya walaupun tetap ya, dalam hati kecil mereka pasti ada ya, seruan dari hawa nafsu tersebut untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Jadi wa innahum la fi syakkim minhu murib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan pasti, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sungguhnya kullan, ya, ini kata kullan ini ke apa semuanya itu. Kullan itu tanwinnya di sini ya, menunjukkan kepada idhafah tadi, kepada idhafah ya, kepada ada menunjukkan ada yang mudhaf ilaih yang mahdzuf ya. Ada mudhaf ilaih yang dibuang di sana. Wa inna kullal mukhtalifin tadi. Ya, sungguhnya setiap mereka yang berselisih tentang Alkitab tersebut. Ya, jadi seperti itu. Sering ini wa in kullun seperti gitu. Wa kullun fi falakin yasbahun. Kullun semuanya itu ya dari benda-benda langit ya, dalam surah Yasin itu fi falakin yasbahun. Kullu ajramis sama. Ya, semua benda-benda dalam langit itu fi falaki yasbahun, mereka beredar di angkasa luar seperti itu. Di falak yasbahun seperti berenang di air seperti itu. Jadi wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Sungguhnya mereka itu nanti pasti Allah akan penuhi, pasti Tuhanmu akan penuhi balasan dari perbuatan mereka. Ya, lama di sini biasa disebutkan sebagai tau'iyatun lil qasam. Ini menunjukkan pada sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan kepastian. Layofian ini juga lamnya juga taukid. Jadi sungguhnya mereka itu pasti akan dipenuhi oleh Tuhanmu balasan dari a'malahum, dari perbuatan mereka. Innahu bima ya'maluna khabir. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka ya'malun. Khabir arti mengetahui secara detail, secara pasti seperti itu. Oleh karena itu, setelah apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dari dakwah para nabi dan mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian tegaskan fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Fastaqim kama umirt, maka beristiqamahlah ya, sebagaimana kamu telah diperintahkan. Artinya konsistenlah, istiqamahlah ya, pada apa yang diperintahkan kepada kamu, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu. Jadi tetap istiqamah, tidak goyah, tidak kendor di dalam dakwah ini. Ya. Ini istiqamah adalah sesuatu yang sebenarnya ya, kalimatnya simpel, tapi biasanya berat gitu ya. Seorang meraih kesuksesan itu
terkadang mudah, tapi mempertahankan kesuksesan itu lebih meraih kesuksesan itu memerlukan perjuangan yang berat biasanya. Tapi ketika mempertahankan kesuksesannya terus itu lebih berat lagi. Orang sudah mencapai juara misalnya. Wah, juara dalam pertandingan apapun berat dengan penuh perjuangan. Setelah juara mempertahankannya pun berat. Lebih berat biasanya seperti itu. Nah, istiqamah ini penting ya. Konsisten dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan dakwah kita ini penting sekali dan harus kita lakukan terus gitu sampai akhir hayat kita istiqamah ini. Sehingga ada perkataan para ulama, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 keramat. Jadi Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk beristiqamah. Selalu konsisten dalam apa yang diperintahkan. Sebagaimana Allah perintahkan kepadanya. Wa man taba ma'aka. Dan juga berserta orang-orang yang bertaubat bersama kamu. Orang-orang yang kembali kepada Allah bersama kamu. Artinya Nabi dan para pengikutnya hendaklah selalu konsisten. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ada pernah seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW, ya, meminta diberikan fatwa ya dengan suatu kalimat yang simpel, ya, agar supaya ini jadi pegangan buat dia. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, Qul la ilaha illallah thumma istaqim. Katakanlah la ilaha illallah. Artinya bukan hanya ucapan dalam lidah, artinya yakinilah ya, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamahlah ya, pada keyakinan tersebut, pada keimanan tersebut. Nah, ini istiqamah adalah suatu akhlak, suatu perangai, suatu karakter yang sangat penting buat kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang dawam, konsisten kita kerjakan, wa in qalla, walaupun sedikit. Ini penting kekonsistenannya. Terus pernah juga Rasulullah SAW mengatakan, la takun mithla fulan. Jangan kalian seperti si fulan. Rasulullah tidak pernah menyebut nama orang, ya, menyebutkan kesalahan orang, ya, tapi dengan kata fulan. Seperti juga Rasulullah ketika khutbah, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa kok ada kaum, maksud ada kelompok orang yang mengatakan begini dan begitu. Enggak disebutkan orangnya. Ya, itu akhlak Nabi ya. Jadi la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Asalnya dia banyak bangun malam, lalu ditinggalkan bangun malam tersebut. Wa kana yasumun nahar fataraka siyamun nahar. Asalnya dia banyak berpuasa siang hari, kemudian ditinggalkan. Artinya jangan seperti itu, tidak konsisten. Jadi oleh karena itu Rasulullah katakan afdhal amal atau khairul amal adwamuha wa in qalla. Dan istiqamah lebih dari itu. Jadi istiqamah dalam prinsip kita dalam menegakkan kebaikan, dalam dakwah, itu selalu istiqamah. Dalam prinsip membela kebenaran harus diperintahkan untuk selalu istiqamah. Jangan ketika
ya, dapat awalnya gigih dalam berdakwah, kemudian setelah dapat bujukan, rayuan untuk meninggalkan dakwah, akhirnya ditinggalkan dakwah seperti itu. Ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena ya, ada bujukan dan rayuan yang menyimpangkan seorang darinya. Nah ini kita mohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk selalu beristiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsirnya. Al-istiqamatu wat tsabat. Istiqamah, konsisten, was tsabat, dan keteguhan, kekokohan atau ketetapan hati. Hadhil ayatu fil haqiqati bimathabati tasliyatin li khatirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pada hakikatnya sebenarnya seperti buat hiburan bagi Nabi, bagi hati Nabi. Sebagai hiburan bagi hati Nabi ketika beliau mendapatkan tantangan yang begitu berat ya, dari kufar Quraisy. Apalagi surah Hud kan ini turun setelah pendukung beliau Sayyidatuna Khadijah dan juga Abu Thalib meninggal. Pada saat itu Rasulullah katakan tidak ada gangguan yang lebih berat yaitu kecuali yang dihadapi Rasulullah di Mekah kecuali setelah wafatnya ya, penyokong beliau itu. Ya. Jadi ini ayat ini sebagai hiburan buat Nabi, buat hati Nabi. Kama annaha nazilatun li bayani wadhifatihi wa mas'uliyatihi. Sebagaimana ayat ini juga turun untuk menjelaskan tugas Nabi dan juga tanggung jawabnya. Wa fil waqi'i inna min ahammin nata'ij allati yutawassalu ilaiha min al-qasas sabiqati lil umamil madiyati hiya alla yaktaritha an-nabiyyu wa man ma'ahu min atba'ihil mu'minun haqqan min kathratil a'da. Pada kenyataannya, sebenarnya sungguhnya yang terpenting dari sasaran yang akan dicapai dari kisah-kisah bagaimana Allah menceritakan kisah-kisah para nabi sebelumnya. Ya, bagi umat-umat yang lalu tujuannya adalah alla yaktarithan nabiyyu wa man ma'ahu min atba'ihil mu'minun haqqan min kathratil a'da. Agar supaya nabi dan juga orang-orang yang bersertanya dari pengikutnya yang kaum mukminin agar supaya tidak memperdulikan banyaknya musuh. Ya, jangan memperdulikan bagaimana banyaknya tantangan dari musuh tersebut. Wala yakhafu minhum, jangan takut dari mereka. Wala yashukku aw yataraddadu fi hazimati abadatil asnam wadh-dhalimin alladhina yaqifuna biwujuhihim. Dan agar supaya mereka, yakni Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya jangan ragu, ya, jangan bimbang tentang akan kalahnya para penyembah berhala tersebut dan orang-orang zalim tersebut yang mereka hadapi. Alladzina yaqifuna biwujuhihim, maksudnya yang mereka hadapi, ya, yang dihadapi oleh mereka. Jangan ragu bahwasanya para penyembah berhala dan orang-orang zalim itu pasti akan kalah. Wa ayyuwasilu tariqahum wa'tamidu 'ala Allahi wathiqina bihi, dan hendaklah mereka senantiasa melanjutkan perjalanan mereka tersebut dan mereka bersandar mengandalkan Allah Subhanahu wa taala wathiqina bihi, dengan perlu kepercayaan dengannya. Lidzalika yaqulu al-Qur'anul Karim fi hadha as-sadad, oleh karena itu Al-Qur'anul Karim mengatakan dalam masalah ini, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula, jangan sekali-kali kamu ragu dari apa yang disembah oleh mereka. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu. Apa yang mereka sembah itu tidak lain sama seperti apa yang disembah oleh nenek moyang yang mereka sebelumnya. Wa yaqulu ba'daha mubasyaratan, dan Allah kemudian mengatakan setelah itu, wa inna la muwaffuhum nasibahum ghaira manqus,
sungguhnya kami pasti akan memenuhi balasan mereka itu, tidak dikurangi. Ala anna jumlata muwaffuhum nasibahum ta'ni ada al-haqqi kamila. Kalimat muwaffuhum nasibahum ini menunjukkan bahwasanya Allah ya akan melaksanakan haknya secara sempurna. Lakin dzikru kalimati ghairi manqus litakidin aktsar ala hadhil masalah. Akan tetapi dengan penyebutan ghair manqus di sini untuk menguatkan lebih banyak lagi bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi balasan mereka. Wa fil haqiqati inna hadhihi al-ayah tujassimu hadhihi al-haqiqah wa hiya anna ma qara'nahu min qasas al-umam as-sabiqah lam yakun usturah. Pada hakikatnya ayat ini menggambarkan suatu hakikat, yaitu bahwasanya apa yang kita baca dari kisah-kisah umat terdahulu bukanlah suatu dongeng, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ustura itu apa? Asatirul awalin, dongengnya orang-orang dulu. Dongeng yang tidak benar seperti itu. Bukan seperti itu. Itu adalah suatu kenyataan. Kama annaha la takhtassu bil madin. Sebagaimana kisah tersebut, apa yang terjadi pada umat yang terdahulu tersebut, la takhtassu bil madin, itu tidak khusus berlaku buat mereka saja. Fahiya sunnatun abadiyatun wa khalidah wa hiya li jami'in nasi madiyan wa hadiran wa mustaqbala. Maka sungguhnya itu sebenarnya adalah sunnah abadiyah, itu adalah ketetapan yang abadi. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang abadi, wa khalidah yang kekal. Wa hiya li jami'in nasi, itu akan berlaku bagi semua orang, madian baik di masa lampau, wa hadiran masa kini, wa mustaqbalan maupun di masa yang akan datang. Terus berulang ketetapan tersebut. Bagaimana orang-orang yang zalim, ingkar kepada Allah, pasti Allah akan binasakan seperti itu. Ghayatu ma fihi al-amru anna hadzal iqaba fi katsirin min al-umam as-sabiqati nazala ala syakri balaya mahulah wa 'azimah. Puncak dari apa yang ada dalam masalah ini, bahwasanya siksaan pada banyak umat-umat terdahulu itu turun dalam bentuk bala, dalam bentuk bencana yang mahulah, yang menakutkan, azimah dan besar. Lakinnahu wujida syakran akhar fi sya'ni a'da'in nabiyil Islam. Akan tetapi didapati bentuk yang lain tentang musuhnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Islam maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wa huwa anna Allah a'tal qudrata wal quwwata al-'azimah li nabihi wa ashabihi al-mu'minina bihaitsu istata'a yahzima a'da'ahu adh-dhalimin al-lajujin alladzina asarru 'ala inhirafihim wa ghururihim. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan dan kekuatan yang besar bagi nabinya dan juga para sahabatnya yang mukminin, ya, bihaitsu istata'a yahzima a'dahu adh-dhalimin, di mana mereka mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang zalim, al-lajujin, yang keras kepala, alladzina asarru 'ala inhirafihim wa ghururihim, yang mereka kekeh di dalam penyimpangan dan ketertipuan mereka dan kesombongan mereka. Wa yusallil Qur'anu qalban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam marratan ukhra. Dan Al-Qur'an kembali menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi. Fa yuhaddithuhu an Musa wa qaumihi qailan. Lalu Al-Qur'an menceritakan kepada Nabi tentang Nabi Musa dan kaumnya dengan mengatakan walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi. Sungguh kami telah berikan Alkitab yang Taurat kepada Nabi Musa, lalu pun Nabi Musa pun diperselisihkan, ditentang. Ya. Wa yaqulu idza ma ra'aita anna Allah la yu'ajjilu al-'adaba 'ala qaumik. Dan
Allah mengatakan, kalau kamu menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan azab terhadap kaummu, fali'anna maslahatal hidayati wat ta'limi wat tarbiyati liqaumika tujibu dzalika wa illa fa innal qarar al ilahi al musbaq yaqtadi at-ta'jil bi amaliyati at-tahkim wal qada wa bittali inzal al iqab wa bittali inzal al iqab. Jadi kalau kamu lihat, kamu saksikan bahwasanya Allah tidak menyegerakan azab kepada kaummu, maka sesungguhnya kepentingan untuk memberikan hidayah, memberikan ta'lim, pengajaran, wa tarbiyah, pendidikan di qaumika, tujibu dzalik. Itu memang mengharuskan itu. Jadi kalau diazab, mereka ketika menentang langsung diazab, maka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki mereka, menasihati mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Jadi kemaslahatan inilah yang membuat mereka diberikan tunda. Wa illa fa innal qarar al ilahil musbaq. Kalau tidak, kalau bukan karena itu, oleh karena itu berulang firman Allah Subhanahu wa taala. Walaula kalimatum mir rabbika wa ajalum musamma gitu. Sering berulang kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan ketetapan dari Tuhanmu, wa ajalum musamma, dan waktu yang sudah tertentu. Bagaimana mereka diberikan tangguh, diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, seperti itu, untuk beriman. Laqudiyal amr, pasti mereka sudah akan dibinasakan. Pasti ketetapan Allah untuk membinasakan mereka akan berlangsung seperti itu. Jadi ini pun Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ada ketetapan dari Allah yang sudah terdahulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan tidak menyegerakan azab, akan berikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan peringatan. Tujuannya adalah ketika mereka dapat azab ada hujjahnya. Jadi Allah tidak mendolimi mereka karena ini ada buktinya, karena kesalahan mereka seperti itu, dan sudah diingatkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengadab sampai kami utus dulu rasul. Jadi kalau belum diutus rasul, Allah tidak akan mengadab mereka. Sudah diutus rasul, sudah diberikan peringatan, akhirnya tetap mereka membangkang, maka pada saat itu ketika datang perintah Allah ini menjadi sesuatu sebagai hujjah bagi Allah ketika mengadab mereka. Oleh karena itu juga prosedur atau SOP dari para penjaga neraka jahanam itu, ketika mereka para penghuni neraka jahanam dimasukkan ke neraka jahanam, ditanya, alam ya'tikum nadhir? Apakah kok kalian masuk neraka? Apakah belum datang pemberi peringatan kepada kalian? Apa jawaban mereka? Qalu qad ja'ana nadhir fakadzabna. Mereka katakan, iya, sudah datang pemberi peringatan kepada kami. Sudah datang para rasul kepada kami, lalu kami dustakan. Kami nggak percaya apa yang mereka sampaikan. Sehingga mereka diazab seperti itu. Inilah maksudnya, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum la fi syakkin minhu murib. Birragmi min dzalika fahum fi syakkin min hadzal amr. Walaupun demikian, mereka tetap berada dalam keraguan. Sudah disampaikan dakwah kepada mereka, padahal dakwah tersebut apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang dibacakan dari ayat Quran sebenarnya sesuai dengan akal sehat mereka, hati nurani mereka. Tapi karena keegoan mereka, kefanatikan mereka, kesombongan mereka, mereka gak mau terima. Kemudian mu'allif menerangkan, kalimatu murib mushtaqqatun min raibi wa ma'nahu syaqqul muqtarinu
atau asyakkul muqtaranu bi su'idh dhanni wan nadrati sayyi'ati wal qara'inil mukhalifah. Kalimat murib di sini diambil dari kata raib, ya, ragu-ragu. Ya, bahasa Sundanya mang-mang gitu ya. Wa ma'nahu asyakkul muqtaran bi su'idh dhann. Artinya adalah keraguan yang diiringi dengan buruk sangka. Wan nadratu sayyi'ah dan wan nadrati sayyi'ah bisu'idh dhanni wan nadrati sayyi'ah dan pandangan yang buruk, wal qara'inil mukhalifah dan juga diiringi dengan penyimpangan-penyimpangan. Wa ala hadza fayakunu mafhumu hadhil kalimati anna 'abadatal asnam ma kanu yataraddaduna fi mas'alati haqiqatil Qur'an aw nuzulil azabi 'al mufsidin fahasb. Atas dasar ini, maka pemahaman dari kalimat tadi, ya, bahwasanya para penyembah berhala itu makanu yataraddaduna fi mas'alati haqiqatil Qur'an. Mereka sama sekali bukan saja ragu tentang, ya, mereka sama sekali, ya, bukannya ragu dalam masalah hakikat Al-Qur'an atau turunnya adab kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Bal kanu yadda'una bi anna ladaihim qara'inun tukhalifu dzalika aidan. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya mereka, ya, ada qarina, artinya ada kaitan-kaitan yang menyalahi hal tersebut, yang merupakan argumen yang menentang tersebut, seperti itu. Ar-Raghibu fayaqulu fi mufradatihi, adapun Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab mufradatnya mengatakan inna ma'na raib huwa syakkul ladzi yarfa'u anhu al-hijabu ba'da idzin wa ya'udu ila al-yaqin. Sungguhnya makna raib itu ragu, ya, bimbang gitu ya. Adalah keraguan, ya, yang akan yang akan tersingkap setelah itu hijab dari keraguan, wa ya'udu ila al-yaqin, dan kembali kepada keyakinan. Raib itu ya, bimbang, bolak-balik begitu. Jadi ragu, tapi kalau dilihat dari bagaimana kebenarannya itu sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan nuraninya. Ya, tapi dia nggak mau beriman karena kesombongannya, keangkuhannya, menganggap kecil orang lain, menganggap diri dia adalah orang mulia, kok nerima hal seperti ini, seperti itu. Itu raib, ya, bimbang, ya, seperti itu. Fa'ala hadza yakunu mafhumul ayat annal hijab sayakshifu ajilan atau sayakshafu ajilan an haqqaniyati da'watika wa kadzalika an iqabil mufsidin wa tadhharu haqiqatul amr. Atas dasar ini, maka pemahaman dari ayat tadi, ya, bagaimana pengertian dari lafi syakkin minhu murib, bahwasanya hijab itu akan tersingkap secara cepat an haqqaniyati da'watik, tentang kebenaran dakwahmu, begitu juga tentang iqab atau siksaan bagi orang-orang yang melakukan kerusakan, wa tadharu haqiqatul amri, dan akan nampak hakikat dari masalah ini. Udhiful Qur'an limazidit ta'kid, ya, kemudian Al-Quran menambahkan untuk sebagai penekanan dan penguatan. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Sungguhnya semua itu kullan, ya, kullal mukhalifin tadi. Siap orang yang menentang tadi. Lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi, ya, balasan dari perbuatan mereka. Wa hadzal amru laisa fihi su'ubatun 'ala Allah wala haraja id innahu bima ya'maluna khabir. Ya, dan masalah ini tidak ada kesulitan bagi Allah dan tidak ada suatu pun yang sempit bagi Allah, karena innahu bima ya'maluna khabir, karena Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Al-Tharifu anna al-Qur'an yaqul la yuwaffiyannahum rabbuka a'malum. Uniknya di sini Al-Qur'an mengatakan la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum.
liyushira marratan ukhra ila mas'alati tajassumil a'mali wa anna al-jazaa'a wath-thawaba huma fil haqiqati a'malul a'malul insani nafsihi allati tattakhidhu syaklan akhara wa tasilu ilaihi thaniyatan. Uniknya bahwasanya Al-Quran mengatakan di sini, pasti Tuhanmu akan memenuhi balasan perbuatan mereka. Liyushira marratan ukhra, untuk mengisyaratkan sekali lagi ila mas'alati tajassumil a'mal, ke masalah bagaimana amal-amal itu akan diwujudkan. Bahwasanya wa annal jazaa'a was-thawaba huma fil haqiqati a'mal insani nafsi, bahwasanya balasan dan ganjaran itu pada hakikatnya itu adalah perbuatan manusia itu sendiri. Allati tattakhidhu syaklan akhar, yang mana nanti dia akan berbentuk menjadi sesuatu bentuk yang lain, wa tasilu ilaihi thaniyan, dan akan sampai kepadanya untuk kedua kalinya. Jadi perbuatannya itu waktu di dunia menghasilkan balasan, apakah balasan kebaikan atau balasan keburukan. Kalau dia melakukan kebaikan, mendapatkan balasan yang baik. Melakukan keburukan, dia mendapatkan balasan yang buruk. Nah, ketika itu di akhirat nanti, itu semuanya akan kembali kepada orang itu sendiri. Wa ba'da dzikri qasasil anbiya'i wal umamis sabiqati wa ramzi najahihim wa nasrihim. Setelah menyebutkan bagaimana kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, dan bagaimana ciri kesuksesan mereka dan kemenangan mereka. Wa ba'da tasliyati qalbin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taqwiyati iradatihi, dan setelah dihiburnya hati Nabi dan dikuatkan semangatnya Nabi, yubayyinul Qur'an an hadzat tariq ahamma dusturin umira bihin nabi wa huwa fastaqim kama umirt. Kemudian Al-Quran dengan cara ini menjelaskan suatu prinsip, suatu dustur, suatu dustur bisa diartikan undang-undang, ketetapan yang sangat penting yang Nabi diperintahkan untuk yaitu fastaqim kama umirt, untuk berlaku istiqamah sebagaimana apa yang diperintahkan kepada kamu. Istaqim fi tariqil irsyad wat tabligh. Selalu istiqamahlah, konsistenlah di jalan memberikan bimbingan, wat tabligh, dan di dalam menyampaikan risalah. Istaqim fi tariqil muwajahati wal muwasalati. Konsistenlah, istiqamahlah di jalan menghadapi tantangan dan melanjutkan perjuangan. Istaqim fi ada'il wadha'ifil ilahiyah wa nashrit ta'limatil qur'aniyah. Konsistenlah, terus istiqamah di dalam menjalankan tugas-tugas ilahi dan di dalam menyebarkan ajaran Al-Quran. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna hadhil istiqamah laysat liyanala fulanun aw fulan mustaqbalan zahira. Akan tetapi keistiqamahan ini bukanlah agar supaya seseorang itu mendapatkan atau si fulan mendapatkan mustaqbalan zahiran, masa depan yang megah. Istiqamah ini tujuannya untuk mendapatkan pamor misalnya, nama baik sepertinya. Bukan untuk itu. Walaisat lirriya, dan juga bukan untuk riya, untuk mendapatkan pujian orang. Wa ma syabaha dzalik, yang dan selain daripada itu. Untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan titel, untuk mendapatkan sanjungan, bukan istiqamah. Walaisat liktisabi unwanil butulah, bukan juga untuk mendapatkan gelar kepahlawanan. Walaktisabil maqam awis sahra, bukan juga untuk mencari kedudukan atau kekayaan. Awil mauqifiyah awil qudrah, atau untuk mendapatkan posisi ataupun
ya, kekuasaan. Bal hiya limujarradi ta'atillah wattiba'i amrih. Tapi itu semua dilakukan. Kekonsistenan itu, keistiqamahan itu dilakukan semata hanya ketaatan kepada Allah dan mengikuti perintahnya. Kama umirt. Ya. Ini ya, kalimat pendek. Kalimat singkat. Tapi kalimat ini berat. Ya. Oleh karena itu dalam satu hadis nanti diceritakan bagaimana surah Hud ini membuat Nabi beruban. Ya. Syayyabatni Hud. Ya. Aku dibuat beruban oleh surah Hud. Kama anna hadhihi al-istiqamah laysat 'alaika wahdak, fa 'alaika an tastaqima anta wa man taba ma'ak. Sebagaimana keistiqomahan ini bukan hanya untuk kamu, ya, bukan hanya tugas kamu, tapi hendaklah kamu istiqamah dan juga wa man taba ma'aka, orang-orang yang bertobat bersama kamu. Istiqamatan khaliyatan min kulli ziyadatin wa nuqsan wa ifratin aw tafrid, dengan keistiqamahan yang sunyi dari penambahan dan pengurangan. Artinya kekonsistenan, ya, yang tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurangi. Wa ifrat aw tafrid, tidak ada pengabaian atau tidak ada berlebihan, ya seperti itu. Wala tatghaw, janganlah kamu, ya, bentuknya jamak, janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, karena Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Wala takhfa 'alaihi harakatun wala qaulun wala ayyu khuttatin ukhra. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, suatu gerakan, ucapan maupun, ya, langkah yang lainnya. Ya, langkah apapun selainnya, ya, tetap tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Berikutnya, mas'uliyatun kabira, ada tanggung jawab besar. Sini sebutkan. Ya. Naqra fi haditsin ma'ruf an Ibnu Abbas annahu qala, kita baca dalam satu hadis yang terkenal dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau mengatakan, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayatun kanat ashadda alaihi wa la ashaqqa alaihi min hadhil ayat. Ibnu Abbas mengatakan tidak turun kepada Rasulullah SAW satu ayat yang mana ayat tersebut lebih berat dan lebih dahsyat dari ayat ini. Walidzalika qala li ashabihi hina qalu lahu. Oleh karena itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya ketika para sahabatnya itu berkata kepadanya, asra'a ilaika syaibu ya Rasulullah. Sungguh kamu cepat beruban ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, syayyabatni Hud wal waqi'ah. Aku dibuat beruban, cepat beruban oleh surah Hud dan surah Al-Waqi'ah. Ya. Surah Al-Waqi'ah itu surah yang bagaimana menceritakan tentang hari kiamat. Ya. Jadi sampai seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar tanggung jawabnya seperti itu. Ya. Wa naqra fi riwayatin ukhra an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hina nazalat hadhil ayah. Dan kita juga baca dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat ini, syammiru famaru ya dhahikan. Syammiru artinya bersegeralah kalian. Syammiru itu kalau orang kalau mau kerja itu, kalau mau bekerja biasanya gulung tangan dulu, benarkan sikapnya. Kalau misalnya Rasulullah SAW biasa kalau 10 terakhir dari bulan Ramadan itu syamara, dia bersiap-siap ini menghadapi sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu.
wasyaddal mi'zar, dikencengkan ikat pinggangnya supaya jangan kedodoran seperti itu. Artinya ketika ingin melaksanakan suatu benar-benar mempersiapkannya, ya, baik secara fisik, mental, itu seperti itu. Itu kalimat penggugah untuk giat, ya. Syamiru fama ru'ya dhahikan, ya. Rasulullah tidak terlihat tertawa seperti itu, benar-benar serius, ya, ketika mendapatkan ayat ini. Waddalilu wadihun di anna arba'ata awamir muhimmah mawjudah fi hadhil ayah yulqi kulla wahidin minha ab'an atau ib'an thaqilan 'alal katif. Dalilnya jelas sekali. Kenapa Rasulullah SAW bersikap seperti itu? Karena 4 perintah yang penting yang terdapat di dalam ayat ini itu memberikan, ya, setiap satu perintah tersebut memberikan beban yang berat, ya, pada pundak Nabi. Ya, ayat-ayat Quran itu seperti itu, ya, bukan ayatnya ketika turun itu susah diterima Nabi, bukan, tapi isinya seperti itu. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami akan memberikan kepada kamu, membebani kepada kamu suatu perkataan yang berat. Ya, sering kita dapat beratnya, maksudnya diceritakan dalam riwayat katanya ketika turun Al-Quran sampai Rasulullah SAW pingsan gitu. Nggak seperti itu, bukan seperti itu. Ya, firman Allah sampaikan Nabi Musa ketika berbicara, diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjang-panjangin omongannya. Ditanya satu, jawabannya panjang. Wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang di sebelah tangan kananmu wahai Musa? Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanimi wa liya fiha ma'aribu ukhra. Tanya satu, kalau tanyanya apa yang di sebelah tangan, di tangan kanan kamu wahai Musa? Ini tongkat. Sudah aja selesai kan jawaban begitu. Tapi enggak dijawab panjang-panjang. Ya, merasakan bagaimana kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW. Ketika mendapatkan ayat-ayat Quran, Rasulullah ini mengharapkan. Ketika tidak turun ayat Quran, Rasulullah gelisah. Ya, sehingga kan kenapa turun surat Ad-Duha turun yang mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa qala. Allah Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Ketika memang ada jeda lama nggak turun, sehingga bahkan kufar Quraisy mengejek-ejek Nabi bahwasanya Nabi sudah ditinggalkan oleh syaitannya. Turun surat Ad-Duha. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW begitu merindukan turunnya ayat Quran. Ketika turun bukan berat turunnya, tapi ya, ketika di sana ada tugas-tugas yang berat, itulah yang maksudnya ya, al-ib al-thaqil, ya. Sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya, seperti itu, ya. Jadi dalam ayat ini pun seperti itu. Ya, bahwasanya perintah-perintah yang penting yang terdapat di dalam ayat-ayat ini memberikan setiap perintah tersebut ib'an thaqilan 'alal katif. Berikan beban yang berat buat pundak Nabi. Wa ahammuhal amru bil istiqamah, yang terutamanya adalah perintah untuk istiqamah ini. Ini adalah perintah yang sangat berat. Al-istiqamatu al-mustaqamatu min maddatil qiyam. Al-istiqamah al-mustaqqatu min maddatil qiyam. Kata istiqamah ini terambil ya, dari kata al-qiyam. Ya, artinya melaksanakan, ya, sesuatu. Min jihati annal insan yakunu tasallutahu yakunu tasallutuhu wa sa'yuhu fi amali halal qiyam aksar. Jadi ini dari segi bahwasanya manusia itu di mana kemampuannya, ya, usahanya, ya, di dalam amalnya itu halal qiyam pada saat berdiri itu lebih besar,
Jadi kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan ya sambil duduk, ya tidak seperti kalau dia mengerjakannya berdiri melaksanakan sesuatu seperti itu. Al-istiqamatu allati ma'naha talabul qiyam. Istiqamah di sini artinya yang mana artinya itu dari istaqamah, qama maksudkan wazan istaf'ala gitu. Arti talabul qiyam meminta untuk berdiri. Ai aujid halatan fi nafsika bihaitsu la tajidu tariqan lidh-dha'fi fik. Yakni buat suatu kondisi dalam dirimu di mana tidak ada jalan bagi kamu untuk menjadi lemah seperti itu. Ya, jadi ketika perintah istiqamah ini adalah perintah bagaimana seperti orang diperintahkan sesuatu berdiri tegak dan siap untuk melaksanakan perintah tersebut tanpa ada rasa lemah atau malas-malasan, tetap itu konsisten tegak seperti itu. Fama as'abahu min amrin wa ma asyaddah. Ini betapa sulitnya perintah ini dan betapa dahsyatnya. Ghaliban ma yakunu najahu fil amali amran hayyinan nisbiyan. Terkadang sukses dalam suatu pekerjaan itu adalah suatu perkara yang mudah, yang relatif mudah gitu. Ya. Hayyinan nisbiyan, yang relatif mudah. Lakinnal muhafadzata 'ala najahi fiha katsirun minas su'ubah. Akan tetapi untuk menjaga kesuksesan tersebut itu lebih banyak sulitnya. Jadi meraih kesuksesan itu relatif mudah daripada mempertahankan kesuksesan tersebut. Kita lihat misalnya dalam kejuaraan sepak bola, negara yang sudah juara jadi juara, biasanya ketika bertanding lagi dia nggak jadi juara lagi seperti itu. Ya sulit, maksudnya lebih sulit dari meraih kemenangan itu sendiri. Wa fi ayyi mujtama'in, ya ini menjaga kesuksesan tersebut lebih banyak sulitnya. Di masyarakat mana? Fi mujtama'in mutaakhirin mutakhallif. Apakah di masyarakat yang terkebelakang? Ya. Fi mujtama'in ba'idin 'anil ilmi wat ta'aqqul, di masyarakat yang jauh dari ilmu dan berakal. Fi mujtama'in lajujin wa baina a'da'i katsirina mu'anidin, atau di masyarakat yang keras kepala dan di antara musuh yang banyak yang menentang. Wa fi sabili bina'i mujtama'in salimin wa hadaratin insaniyatin zahirah, dan juga di dalam jalan membina masyarakat yang sejahtera dan membina hadarah, kemajuan insaniyah, kemanusiaan zahirah yang megah. Fal istiqamatu fi hadzal tariq laisa amran hayyinan. Semuanya itu beristiqamah dalam semua jalan ini bukanlah perkara yang mudah. Ya, seperti itu ya. Jadi istiqamah ini sangat-sangat penting ya. Kita diperintahkan istiqamah sampai akhir hayat kita. Ya, seperti itu. Wal amrul akhar an tahmila hadhil istiqamatu hadafan ilahiyan fahsb. Ya, ini kalimatnya agak aneh juga ya. Jadi tapi maksudnya bisa kita pahami nanti. Wal amrul akhar an tahmila hadzal istiqamatu hadafan ilahiyan fahasab wa an takuna al wasawisus syaitaniyah ba'idatan anha tamaman, ay an taktasiba hadzal istiqamatu akbar al qadaratis siyasiyati wal ijtimaiyati min ajlillah. Singkatnya maksudnya istiqamah ini bukan saja mengandung atau bertujuan dengan tujuan ilahi, arti mengharapkan keridhaan ilahi saja.
Wa an takunal wasawis asyaithaniyah ba'idatun anha tamaman. Dan agar supaya menjauhkan ba'idatan anha tamaman, agar supaya itu menjauhkan dari wasawis syaitan. Ya, kalau kita istiqamah itu wasawis syaitan akan jauh. Ay an taktasiba hadhil istiqamah akbar al-qadarat as-siyasiyah wal ijtimaiyah min ajlillah. Yani bahwasanya istiqamah ini akan menghasilkan suatu kemampuan yang besar, baik secara sia-sia, secara politik wal ijtimaiyah maupun secara sosial min ajlillah, karena Allah. Jadi orang yang istiqamah, konsisten, ini berdampak memiliki kemampuan baik secara sosial maupun secara politik dalam berbagai bidang. Wal amru tsalis mas'alatu qiyadati ulaika alladziina raja'u ila tariqil haqqi wa ta'widuhum 'alal istiqamati aidan. Poin yang ketiga yaitu tentang masalah istiqamah ini adalah bagaimana masalah memimpin mereka-mereka yang kembali ke jalan kebenaran dan membiasakan mereka ke dalam istiqamah juga. Ini penting. Jadi di dalam mendidik, membina perlu kekonsistenan. Ya, karena hal ini tidak simsalabim orang itu berubah, tapi perlu pembiasaan, perlu pelatihan, muadzabah dan seterusnya. Itu pun memang memerlukan keistiqamahan. Wal amrul rabi'u, dan hal yang keempat, al-muwajahatu wal mubarazatu fi masiril haqqi wal adalati wal qiyadati sahihati wa saddi kulli anwa'it tajawuzi wat tughyan. Fakathiran ma yubdi ba'dhan nas nasi muntahal istiqamati fi sabilil wusulil hadaf, lakin la yastati'una ay yura'u mas'alatal adalah wa ghaliban ma yubtaluna bit-tughyani wat tajawuzi 'anil hadd. Poin yang keempat adalah ketika menghadapi wal mubarazah, muwajahah wal mubarazah. Mubarazah biasa dalam hal perang tanding itu, barazah barzi seperti itu ya. Jadi dalam ketika kita menghadapi tantangan di dalam perjalanan kebenaran, di dalam menjalankan kebenaran, fi masiril haqqi wal adalah, ya, di dalam kita menjalankan kebenaran, keadilan, wal qiyadatis sahihah, dan kepemimpinan yang benar, wa saddi kulli anwa'it tajawuzi wat tughyan, dan menghindari bentuk melampaui batas dan kesewenang-wenangan gitu. Di dalam menjalankan kebenaran, keadilan, itu tetap harus istiqamah, tidak melampaui batas seperti itu. Artinya tidak menyimpang. Fakatsiran ma yudhi ba'dan nas muntahal istiqamati fi sabilil wusulil hadaf. Terkadang nampak bagi sebagian orang ketika menjalankan puncak kekonsistenannya di dalam mencapai tujuan, lakin la yastati'una yura'u mas'alatal adalah, akan tetapi mereka tidak bisa memperhatikan masalah keadilan. Kekonsistenannya ini tapi tidak memperhatikan keadilan. Wa ghaliban ma yubtaluna bit-tughyani wat tajawuzi 'anil had. Dan terkadang mereka bahkan tergelincir di dalam melampaui batas seperti itu, melanggar. Contohnya seperti apa? Dia konsisten tapi tidak melihat bagaimana keadilan ditegakkan, atau batas-batas Allah Subhanahu wa taala tidak dilanggar seperti itu.
Ajal majmu' hadhil umur wa tawaliha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hammalathu mas'uliyatan kubra hatta annahu sallallahu alaihi wasallam ma ru'iya dhahikan wa syayyabathu hadhil ayatu minal ham. Tentu saja semua perintah-perintah ini dan beberapa ini yang dibebankan kepada Nabi itu memberikan suatu tanggung jawab yang besar sehingga Nabi SAW tidak terlihat tertawa, dan bahkan ayat ini membuat beliau cepat beruban. Wa ala kulli halin fa inna hadzal amra lam yakun lil madhi fahasb. Bagaimanapun juga masalah ini bukan untuk masa lampau saja. Bal huwa lil madhi wal hadir wal mustaqbal. Tapi hal ini untuk masa lampau, masa kini dan masa akan datang. Wa huwa lil amsi wal yaumi wal ghadil qarib wal ghadil ba'id aidan. Masalah ini untuk masa kemarin, hari ini, besok yang dekat maupun yang jauh. Wal yaum mas'uliyatunal muhimmah nahnul muslimina aidan. Dan hari ini tanggung jawab kita itu begitu penting, yaitu sebagai kaum muslimin. Wabil khusus qadatul Islam, ya, atau qadatul Islam, ya, terutama sekali para pemimpin Islam. Tatakhallasu fi hadhil kalimatil arba'ah, yang tersimpulkan dalam 4 kalimat tersebut berikut ini. Wahia al-istiqamatu wal ikhlasu wa qiyadatul mu'minin wa adamut tughyani wat tajawuz. Yaitu ya, kalimat yang 4 yang penting sekali bagi kita sebagai tanggung jawab kita, terutama kepada para pemimpin Islam, yaitu perlunya keistiqomahan, kekonsistenannya, wal ikhlas, keikhlasan, wa qiyadatul mu'minin, memimpin kaum mukminin, wa adamit tughyan wat tajawuz, dan tidak melampaui batas dan melanggar ketentuan seperti itu. ودون ربط هذه الأمور بعضها إلى بعض فإن النصر على الأعداء الذين أحاطون من كل جانب من الداخل والخارج واستفادوا من جميع الأساليب الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية هذا النصر لا يكون سوى أوهام في مخيلة المسلمين. Dan tanpa mengikatkan masalah ini sebagian pada sebagian yang lain. Arti tidak tanpa memegang prinsip-prinsip 4 ini. Prinsip keistiqomahan, keikhlasan, kepemimpinan kaum mukminin, dan kedzaliman, tidak ada kedzaliman, melampaui batas seperti itu, melanggar hukum, maka kemenangan terhadap musuh yang mengelilingi kita dari segala penjuru, baik dari dalam maupun dari luar, dan mereka menggunakan berbagai cara, baik itu secara thaqafiyah, secara kebudayaan, secara intelektual, wasiyasiyah, secara politik, wal iqtisadiyah, secara ekonomi, wal ijtimaiyah, secara sosial, dengan media sosial sekarang malah, wal askariyah, secara militer. Hadan nasru la yakunu siwa awhamin fi mukhayyaratil muslimin. Kemenangan ini, kalau tidak tadi, bagaimana kita konsisten dengan 4 tadi, kemenangan tidak lain adalah menjadi suatu hayalan bagi kaum muslimin. Sekarang ini sering disebutkan, ini akan menjadi kemenangan, tapi kaum musliminnya masih tidak konsisten di dalam hal yang pertama aja, istiqamah dalam la ilaha illallah. Seperti yang diingatkan Nabi, qul la ilaha illallah tsumma istaqim. Katakan ada la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini mengandung makna yang hebat, yang dahsyat, di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah saudara kita. Persaudaraan di antara kaum muslimin, persatuan di antara kaum muslimin yang diikat dengan la ilaha illallah, bukan diikat dengan mazhab,
dengan kelompok, firqah, nggak bisa mengikat itu. Jangankan antar madhab bisa terikat, tapi di dalam satu madhab saja sering terjadi perselisihan seperti itu. Tapi kalau diikat dengan la ilaha illallah, kita istiqamah itu bisa tercapai persatuan. Begitu juga al-ikhlas, bagaimana ikhlas dalam perjuangan. Bukan mencari kedudukan seperti tadi, bukan mau jadi pahlawan, bukan mau jadi mencari kekayaan dan sebagainya. Kemudian bagaimana perlunya membimbing kaum mukminin semuanya untuk terus ikut dalam barisan yang benar dalam ketaatan dan juga menghindari tentunya kezaliman, melampaui batas. Kalau ini dilaksanakan baru bisa kemenangan akan dicapai. Tapi kalau tidak, hadan nasru la yakunu siwa awhamin fi mukhayyalatil muslimin. Ini akan cuman jadi fata morgana, sesuatu yang cuman hayalan saja bagi kaum muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ikhwan, akhwat yang mau mengajukan materi diskusi dari apa yang tadi disampaikan Ustaz Hamzah, fadhol. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini ada kalimat-kalimat yang mungkin perlu dijelaskan lebih dalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi." Kata fakhtulifa fihi di sini banyak ragamnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Umpamanya di dalam ayat yang memberikan penjelasan wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Kemudian wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nah, kemudian juga kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Nah, kaitan di sini berkaitan dengan kata ikhtilaf. Apakah ikhtilaf dalam arti perbedaan pandangan seperti wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk? Apakah kata ikhtilaf ini mengandung makna yang lain daripada kata itu? Itu yang pertama, Ustadz. Kalau yang kedua kata qayyim tadi, fastaqim kama umir. Di sini ada kata qayyim seperti yang Ustadz sering jelaskan, dzalikat dinul qayyim. Kemudian juga di dalam surah Al-Kahfi, qayyiman liyundhira ba'san syadida. Kata fastaqim kalau dikaitkan dengan terma-terma yang lain tentang kata qayyim ini bagaimana Ustadz? Itu aja, terima kasih. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima 'allamtana. Kalau kita perhatikan, sejarah mencatat kepada kita semuanya bagaimana para pengikut Nabi Allah Musa, umat Yahudi maupun umat Nasrani, mereka pada masa-masa permulaan mereka mengikuti apa-apa yang diterangkan dalam kitab suci mereka. Tapi lama-kelamaan seiring dengan hawa nafsu menggiring mereka untuk berpecah belah. Seperti yang tadi dibacakan oleh Ahmadi, karena ummatan wahidatan. Di sini ta'wilnya fakhtalafu, begitu juga wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, hawa nafsu
disebabkan oleh kecintaan pada dunia, disebabkan juga karena persaingan antar kelompok dan golongan, akhirnya mengakibatkan mereka berpecah belah. Nah, untuk menjas dan membenarkan perbuatan dan sikap mereka, mereka mulai mentakwil ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitab sucinya sejalan dengan hawa nafsu. Jadi bukan lagi mereka datang ke hadapan kitab Allah sebagai hamba di hadapan Tuhannya, mendengarkan tutur dan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka datang ke hadapan Al-Qur'an untuk mengambil dalil yang dapat membenarkan ya, sikap perbuatan mereka, bahkan apa? Bahkan mereka memilih dalil-dalil ya, menjadikan ayat Quran sepotong-sepotong bukan dalam satu kesatuan untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan golongan yang benar. Mahdi kemarin memasukkan di grup mengenai tulisan Ustadz Muhsin Labib yang mengatakan bahwa persatuan baik dalam sistem sosial, perekonomian, berbangsa bernegara mustahil untuk dapat disatukan dalam agama. Karena teks-teks agama ya, yang mengandung multi tafsir, yang mengandung ribuan tafsir, yang membuat persatuan dalam agama itu merupakan mitos, merupakan angan-angan yang tidak mungkin bisa terjadi. Ucapan ini di satu sisi ya, ada benarnya, tapi ini merupakan sebuah pernyataan yang salah sebetulnya. Artinya berdasarkan realita yang disaksikan oleh Muhsin Labib maupun para ulama, memang merupakan realita fakta bahwa umat Islam bercerai-berai. Mereka juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ya, dengan sekehendak mereka mengikuti metode mereka, tidak lagi mengikuti metode Al-Quran. Karena mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya sebagai akibatnya, mereka bercerai-berai dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal Allah berulang kali dalam Al-Quran menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Begitu juga kan keterangan Allah dalam suratul Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa laqad anzalna ilaika ayatin mubayyinat wa mathala minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Allahu nurus samawati wal ard. Ini bicara mengenai Al-Quran, kitab suci Allah Ta'ala. Begitu juga kitab-kitab terdahulu juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan jelas-jelasan Allah menegaskan bahwa kitab suci tersebut merupakan furqan. Wa id ataina Musal kitaba wal furqan. Tapi kenapa? Setelah Nabi Allah Musa wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai mereka memperselisihkan Alkitab. Seperti yang Allah bilang, walaqad ataina Musal kitab fakhtulifa fi. Fakhtulifa fi. Mereka memperselisihkan ayat-ayat Allah, melahirkan tafsir yang bermacam-macam, yang mengakibatkan akhirnya umat bercerai-berai. Padahal kita semua tahu, dalam menafsirkan Al-Quran, metode yang paling tepat, metode yang disepakati bahkan oleh seluruh ulama, walaupun mereka berbeda-beda, bahwa tidak ada metode tafsir yang lebih benar daripada tafsir Al-Quran bil-Quran. Dan kita diperintahkan dalam memahami kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya, yaitu dengan cara memahaminya dalam satu kesatuan. Hingga Allah mengancam, Qul inni anan nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladziina ja'alul Qur'ana idin. Ay kitaban mumazzaqan muqatta' wa mufarraqa. Di mana menafsirkannya terpisah-pisah. Akhirnya bukan
difahami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tapi difahami sesuai dengan kecondongan hawa nafsu masing-masing. Kalau kita membuka tafsir jangan jauh-jauh seperti Tabari, Ibnu Katsir, ya. Begitu juga tafsir berriwayat dari kalangan Syiah. Kita akan temukan mereka bukan mengikuti Al-Quran, tapi menggiring ayat-ayat Al-Quran dengan versi riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan, yang membuat betul-betul apa? Al-Quran kehilangan keindahannya sama sekali. Di mana bukan dalam satu kesatuan ayat-ayatnya, tapi antara ayat dengan ayat terpisah-pisah dengan riwayat. Syabi mengatakan begini, Taubus mengatakan begini, kemudian Ikrimah mengatakan begini, Suddi mengatakan begini, yang membuat akhir satu surah pendek saja bisa terpecah-pecah, bukan dalam satu kesatuan. Contohnya kalau kita membaca Wadhariyati Dharwa saja, Falhamilati Wiqra, kita akan temukan antara ayat dengan ayat tidak terdapat kesatuan dan kaitan. Sedangkan kalau manusia mengucapkan hal ini, dianggap sama sekali apa? Tulisannya, karyanya tidak baik, apalagi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurunkan sebaik-baiknya kitab, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha ay yushbih ba'duhu ba'dhu wa yufassir ba'duhu ba'dhu. Jadi ketika Ahmusir mengatakan bahwa mustahil manusia bisa bersatu dalam agama karena teks-teks, ya, yang menjadi rujukan bagi pemeluk agama, contoh Islam, Quran dan sunnahnya saja mengandung ribuan tafsir. Ucapan dia berdasarkan realita fakta saat ini memang kenyataan yang tidak mungkin dielakkan. Lalu pertanyaannya, kalau memang demikian seperti yang Ahmus tadi katakan, berarti hujjah Allah hilang. Gimana manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu, berpegang pada tali Allah, sedangkan petunjuknya sama sekali nggak jelas. Allah katakan Al-Quran sebagai hudan, sebagai nur, sebagai rahmah, sebagai syifa, sebagai juga mizan. Dan dia juga sebagai furqan. Berarti semua nih yang Allah bicarakan dalam Quran, kebohongan. Kalau memang ya, Al-Quran itu mengandung ikhtilaf, ya, dan penafsiran sampai ribuan pendapat. Kenapa? Karena kita memang bukan lagi mengikuti Al-Quran, tapi yang kita ikuti pendapat-pendapat yang simpang siur sesuai dengan kecondongan bergolongan. Ini yang terjadi. Nah, dari pengalaman dan selama ini kita kaji bersama-sama, Al-Quran begitu dikaitkan dengan Al-Quran, ayat dengan ayat dikaitkan, memberikan kesimpulan yang jelas. Sebagai contoh, jangan jauh-jauh. Di tengah kita ini bukan hanya pendapat fikih yang melahirkan madhab, sampai ada madhab aqaidiyah, madhab-madhab yang berhubungan dengan akidah. Seperti Jabariyah, Qadariyah, dan madhab-madhab yang bermacam-macam. Kalau kita perhatikan sama-sama, kenapa sampai terjadi pertentangan ini? Jawabannya sederhana. Pertama, karena mereka menafsirkan Quran sepotong-sepotong. Kaum Jabariyah mengambil firman Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Begitu juga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayatnya pun dipotong bukan dalam satu kesatuan. Kaum Qadariyah sebaliknya, mengambil ayat-ayat yang menunjukkan kebebasan manusia. Akhirnya terjadi ketimpangan di antara dua golongan. Padahal kalau seandainya mereka membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana hubungan perbuatan manusia, ya, dengan af'alullah, kita akan temukan bahwa ternyata manusia ini dalam kehidupannya, dalam sepak terjangnya, atau dalam eksistensi terbagi dua. Ada yang ditangani Allah secara langsung, yang masuk dalam aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak memiliki sama sekali apa? Pilihan dalam hal tersebut. Tapi di hari kemudian nanti tidak akan ditanya dalam soal ini. Tapi ada lagi yang menjadi apa? Yang menjadi pilihannya. Yang menjadi apa? Bagian di mana dia diuji oleh Allah.
atas dasar pilihannya, maka Allah berikan dia kehendak untuk membedakan benar salah. Allah berikan dia akal, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya. Nah, di sisi ini dia memiliki pilihan dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya kaum Jabariyah hanya mengambil ayat-ayat yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang tidak ada hubungan dengan pilihan mereka, tapi mengabaikan ayat-ayat yang memberikan penjelasan mengenai manusia dengan kebebasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka sebatas peran dia sebagai khalifah. Coba satukan ayat-ayatnya. Begitu kita satukan, kita akan temukan ternyata takdir Allah begitu indah, begitu sempurna. Cuma kita ini yang menyalahi takdir. Lalu begitu kita terjerumus dalam akibat perbuatan dan pelanggaran kita, kita menuduh bahwasanya kita nggak punya kebebasan di semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzina, takdir Allah. Dia mencuri, takdir Allah. Dia mempersekutukan Allah, takdir Allah. Sebagaimana yang Quran sebutkan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala harramna min syai'. Jadi jelas sekali di sini bahwasanya menafsirkan Quran sepotong-sepotong akan mengakibatkan waliyadzubillah melahirkan pemahaman, bukan hanya tidak melahirkan petunjuk, malah melahirkan fitnah. Melahirkan fitnah yang amat besar. Dan kita pernah baca dalam suratul Hajj, bagaimana bila seorang nabi membacakan ayat Al-Quran, syaitan juga mengirimkan wahyunya. Syaitan mengirimkan wahyu. Bukan nabi yang dimasuki oleh syaitan, tapi wama arsalna min nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Pada saat dia membaca, syaitan juga mengirimkan wahyunya. Lalu Allah terangkan setelah itu bahwa apa yang dikirimkan oleh syaitan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa-apa ya, yang diwahyukan syaitan ini berpengaruh terhadap orang-orang yang hatinya dan jiwanya sakit. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan. Allah menjadikan apa yang dikirimkan oleh syaitan sebagai fitnah. Untuk siapa? Lilladzina fi qulubihim maradun. Bagi orang-orang yang hatinya ada penyakit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan terang benderang sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai syifa, sebagai neraca. Orang yang beriman akan menyambut apa yang Allah terangkan dengan hati yang betul-betul tenang, menerimanya dengan penuh rasa syukur. Dia mengikuti apa yang ditunjukkan Allah, sedangkan orang-orang yang sakit jiwanya, mereka bukan mendapatkan hidayah dari petunjuk Allah Ta'ala, tapi yang masuk ke dalam hati mereka apa yang dikirimkan oleh syaitan. Seperti firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau kamu membaca Al-Quran, kami jadikan antara kamu, wahai Rasulullah, terdapat hijab yang tidak terlihat. Karena kalau hijab kelihatan, mereka bakal geser. Ada hijab yang tidak terlihat antara apa yang kamu baca dengan hatinya. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Dan kami jadikan dalam hati mereka ada hijab. Demikian pula telinga mereka. Padahal kalau kita lihat, telinga mereka sama dengan kita, nggak ada masalah. Hati mereka juga sama. Tapi Allah sebutkan ada hijab pada hati, ada juga sumbat pada telinga. Ini sumbatnya maknawi. Begitu pula hijabnya juga hijab maknawi, hingga mereka bukan menerima hidayah petunjuk dari Allah, tapi yang masuk ke dalam hati mereka, wal'iyadzubillah, apa-apa yang diwahyukan oleh syaitan. Jadi, berbagai macam ucapan yang diucapkan oleh sebahagian orang, yang menyaksikan umat berpecah belah, yang sebahagian mengkafirkan yang lain, sebahagian menyesatkan yang lain, ya, menimbulkan rasa frustasi di hati ulama-ulama Islam, di hati para pengamat, hingga mereka mengatakan mustahil umat Islam bisa bersatu. Seperti Pak Jal mengatakan bahwa umat yang satu ini merupakan suatu dilema. Begitu juga Ahmad Musir mengatakan mitos dan merupakan angan-angan.
Nah, kita di sini perlu memahami maksud dari Al-Quran. Al-Quran memerintahkan umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitab dan rasul-rasulnya, yang mengaku beriman kepada Allah, dan mengaku sebagai seorang muslim yang berserah diri untuk bersatu dalam agama. Dengan sendirinya, yang menyambut mereka adalah muslimun dalam arti yang sebenarnya. Mereka tidak dipengaruhi oleh fanatisme kelompok, golongan, sekte, madhab, dan lain sebagainya. Walaupun mereka mungkin seperti kita dari latar belakang madhab Syafi'i, tapi kita bukan menyerahkan wala kita untuk Syafi'i. Kita bersama Imam Syafi'i, wala kita untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Begitu juga yang dari latar belakang Maliki, dari latar belakang pengikut Abu Hanifah, harus difahami bahwa madhab ini bukan pengganti Islam. Madhab hanya merupakan pendapat yang tidak sakral. Oleh karena itu ketika sebagian ulama mengatakan melarang untuk mentalfik di antara pendapat-pendapat madhab, ini sama saja mengatakan bahwa madhab ini agama yang berbeda. Ini cuma pendapat kok. Apa yang menghalangi orang untuk mengambil pendapat yang terbaik dengan syarat yang melakukan hal ini orang yang berilmu, yang tahu dalil, dan melihat kemaslahatan umat. Tapi kalau orang awam, cubit sana, cubit sini tanpa dasar, ini merupakan sebuah kesalahan. Sama dengan orang awam, mengambil obat semau-maunya untuk diminum, akhirnya mendatangkan malah penyakit buat diri. Jadi masalahnya, kita tidak mengikuti Al-Quran, tidak menyambut seruan Allah dan ajakannya, kita mengikuti hawa nafsu kita. Akhirnya lahirlah madhab-madhab ya, sebagai pengganti Islam, hingga bukan dikatakan lagi sebagai pendapat, tapi sebagai agama. Pendiri madhabnya tidak mengarah ke sana. Tapi para pengikut yang di bawah, ketika dia mengatakan saya Syafi'i, seolah-olah dia terpisah dari saudaranya yang berbeda madhab. Padahal seharusnya dia mengatakan anak muslim, wa anta muslim, wa nahnu muslim. Kalau ada perbedaan di antara kita, kita lihat. Kalau perbedaan tersebut berhubungan dengan syariat yang datang dari Allah, kita nggak terima. Karena Islam melarang kita melakukan hal ini. Tapi kalau perbedaan pendapat yang memperkaya masukan bagi kita, karena sudut pandang yang berbeda melihat satu nas, satu dalil, lalu lahir perbedaan pendapat yang tidak saling bertentangan. Kalau Muhsin mengatakan ribuan pendapat dan penafsiran yang saling bertentangan, yang melahirkan penumpahan darah bukan hanya antar agama, bahkan lebih banyak perang yang terjadi disebabkan apa? Antar pemeluk agama dalam satu agama. Ini betul, bukan Islam yang salah, mereka yang salah karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat di masjid Jami Al-Fatah di Cilengsi, di tempat ikhwan kita dari kalangan Al-Fatah. Setelah sholat zuhur, sholat sunnah, bangun lagi, sholat asar berjamaah. Mereka kebanyakan mukimin di tempat tersebut. Karena ada acara yang bakal diadakan. Nggak ada yang ribut sama sekali. Tapi orang luar yang tidak paham dalil, kok mereka menjamak di antara dua sholat. Bahkan imam langsung memerintahkan untuk membaca iqamat. Kalau kita baca hal ini, dalam buku-buku Ahlus Sunnah, terdapat keterangan yang menerangkan bagaimana Rasulullah menjamak di antara dua sholat. Zuhur maupun asar bukan dalam keadaan musafir. Nah, orang-orang yang bodoh atau orang yang berfanatik yang tidak mau membuka mata mereka, langsung menyalahkan ini merupakan ajaran sesat. Atas dasar apa dia menghakimi orang seperti ini? Jadi sekarang ini kalau kita perhatikan, kebanyakan yang berbicara, yang berkomentar, kalau bukan orang yang dibutakan oleh kefanatikan, adalah orang bodoh. Kalau mereka melihat orang Syiah meluruskan tangannya, atau sebagai orang katakan meletakkan tangannya di perut, atau katakan melakukan umpamanya kunut, mereka nggak menerima hal ini. Tapi anehnya kalau mereka melakukan hal-hal yang aneh dalam ibadah ritual, mereka bela habis-habisan dan katakan bahwa ini merupakan sunnah Rasul. Jadi bukan lagi untuk Allah, bukan lagi untuk Rasul, bukan lagi untuk Islam dan kaum muslimin. Ini jelas-jelasan mengikuti bisikan syaitan. Jadi kalau kita kembali, seperti yang Ahmadi tadi katakan,
Kami berikan Musa alaihissalatu wassalam Alkitab. Fakhtulifa. Ternyata mereka perselisihkan. Ahmadi juga kalau baca firman Allah dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Perhatikan coba. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Pesannya mengandung dua hal yang penting. Pertama, menegakkan agama Allah, bukan menegakkan hawa nafsu kita. Yang kedua, tidak berpecah belah dalam agama. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih, Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Setelah itu, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Setelah itu, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu murib. Wa innal ladzina ikhtalafu min ba'dihi lafi syakkim minhu murib. Dan orang-orang yang berselisih memperselisihkan ayat-ayat Allah setelah itu, mereka berada dalam keraguan-raguan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka perselisihkan. Seharusnya hati mereka tuluskan menghadap kitab Allah untuk menerima hidayah petunjuknya. Tapi ini menggiring ke sana, menggiring kemari. Oleh karena itu, banyak dari mereka-mereka yang mengaku sebagai pemimpin dan tokoh agama tidak mau kembali kepada Al-Quran. Dengan alasan cukup apa-apa yang diterangkan ulama kita. Karena begitu mereka membaca Al-Quran, pasti mereka akan berhadapan dengan ayat-ayat yang menentang mereka. Kelompok Salafi kembali kepada sunnah. Mereka mengatakan kita wajib kembali kepada Quran dan sunnah, tapi sesuai dengan pemahaman salaf. Pada akhirnya, Quran cuma dibaca, tapi yang didengarkan ucapan salaf-salaf mereka. Dari Hadramut juga sama. Ulama-ulama terdahulu perhatian terhadap Al-Quran. Tapi di belakang hari, mereka meninggalkan Al-Quran, mengikuti pendapat-pendapat salaf. Waktu dibacakan ayat Quran bertentangan dengan pendapat salaf yang kita anggap tidak benar, mereka mengatakan bahwa ulama kita lebih tahu, para pendahulu kita lebih tahu daripada kamu. Lalu mereka bacakan apa yang sering dibacakan, salim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladihim bil adillati wabihu. Hendaknya kamu terima apa yang datang dari ahlullah, apa yang muskilah bagi kamu, bagi mereka tidak muskilah dan mereka memiliki dalil. Bahkan mereka bacakan juga, kun ma'asyaikhika mithral janazah. Ikuti guru kamu seperti jenazah yang dimandikan. Dibolak-balik, tanpa sama sekali apa menolak. Jadi ikuti guru kamu, apa yang disampaikan guru kamu. Padahal kalau kita perhatikan, ucapan-ucapan para pendahulu ya, dari keluarga Rasul di Hadramutnya, semua betul-betul menegaskan kembali pada kitab Allah. Ada sebuah buku ditulis oleh Syekh Umar Al-Muhdar yang menekankan betul-betul kembali kepada Quran dan mengkritisi sikap-sikap sebagian orang di Hadramut yang meninggalkan kitab suci Al-Quran. Kalau kita baca tulisan Al-Habib Ridha bin Al-Bihar Haddad dalam Nasaihnya, kita perhatikan apa yang diucapkan kebanyakannya justru berasal dari kitab suci Al-Quran. Bimbingan-bimbingan nasihat yang amat indah. Jadi Ahmadi sebetulnya perselisihan datang bukan dari ayat yang tidak jelas, tapi hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita, kecondongan, ya, untuk membanggakan diri. Ini yang mengakibatkan akhirnya lahirlah perpecahan di tubuh umat Islam. Lalu siapa masyarakat Islam yang sebenarnya? Masyarakat Islam yang sebenarnya seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Begitu juga sesuai dengan pesan Ibrahim, pesan Nabiullah Ya'qub, pesan juga Isa, pesan juga Nabi kita Muhammad SAW untuk berpegang teguh kepada tali Allah, bersatu dalam agama Allah, berserah diri kepadanya. Jadi kalau kita melihat umat berpecah belah pada saat ini, walaupun mereka mengaku sebagai umat Nabi kita, tidak semuanya orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Maka yang akan dapat jaminan keselamatan di hari kemudian nanti
Ya. Bukan melihat umat secara menyeluruh, tidak. Tapi melihat mereka-mereka yang berserah diri dengan tulus kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dzalika dinul qayyim. Dzalika dinul qayyimah. Tadi Ahmad Hadi bicara mengenai al-qayyim. Kalau kita perhatikan kata qayyim dalam bahasa Arab, dia bentuk apa namanya nih? Kalau al-qaim itu merupakan isim fa'il. Dan al-qayyim ini merupakan sifat musyabbah. Al-qayyim. Dan dia ambil dari kata qama yaqumu qiyaman. Dan di sini menunjukkan dia sifat musyabbah yang terkadang bisa berarti isim maf'ul, terkadang bisa berarti isim fa'il. Contohnya, jarih itu fa'il, wazannya orang yang terluka. Al-qatil orang yang terbunuh. Tapi di samping bisa berarti isim maf'ul, bisa juga berarti isim fa'il. Seperti katakan, kalau tadi al-jari, al-qatil, ad-dakhil, ya, kemudian ar-rajim, ini semua isim fa'il, sifat musyabbah yang menunjukkan arti isim maf'ul. Tapi sebagian sifat musyabbah menunjukkan arti isim fa'il. Yang menunjukkan arti isim fa'il. Seperti syahid. Syahid artinya, wallahu ala ma naqulu syahid, artinya Allah yang menyaksikan apa yang kita ucapkan. Nah, al-qayyim di sini berarti isim fa'il. Tapi dia sifat musyabbah yang menunjukkan arti ats-tsubut wad dawam. Jadi, ketika Allah mengatakan dzalika dinul qayyim, begitu juga alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kemudian ditambahkan qayyimah. Kata qayyiman di sini di samping menunjukkan arti apa? Menunjukkan arti lurus, juga menunjukkan arti yang meluruskan. Dia lurus, kemudian meluruskan dan menegakkan. Apabila umat Islam atau kaum muslimin mengikuti petunjuk yang Allah turunkan dalam kitab suci Al-Quran yang tidak mengandung kebekokan, mereka akan berada di atas jalan yang lurus dan kitab ini akan meluruskan kehidupan mereka dan juga akan menegakkan mereka. Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan bagi kalian Alkitab. Fihi dzikrukum. Di samping terdapat pelajaran kalian dalam kitab tersebut, dan dia juga yang akan mengangkat nama kalian. Dengan mengikuti kitab Allah, martabat kalian akan terangkat, kehormatan kalian. Kemudian menjadikan kalian satu umat yang berpegang kepada tali yang sama. Yang membuat kalian menjadi ummatan wahidatan. Bukan hanya sebatas slogan dan kata-kata. Tapi hati kalian disatukan. Karena pencipta kalian sama. Nabi kalian sama. Kitab kalian sama. Dan kalian pun bersaudara yang diciptakan dari asal usul yang sama. Quran menegaskan mengenai kesetaraan manusia. Menegaskan juga mengenai kehormatan darah, harta, dan kehormatan manusia. Juga menegaskan tentang hak-hak wanita yang mesti kita jaga, kita pelihara. Kemudian menerangkan juga kepada kita bahwa ayah ibu kita sama. Ini yang diajarkan Al-Quran. Tapi yang mengikuti al-asabiyah al-jahiliyah, inilah yang waliyadzubillah dicerai-beraikan dan dipecah belah. Dari mulai zaman Nabi, sampai kepada Khulafa ar-Rasyidin yang terakhir, pada saat itu semua sama memandang bahwa manusia merupakan setara dan satu umat. Sampai datang Muawiyah, mulai Bani Umayyah menghidupkan kembali tradisi jahiliyah. Kemudian mengubah khilafah menjadi kerajaan yang diwariskan turun-menurun. Padahal berdasarkan kesepakatan Imam Hasan waktu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah untuk menyelamatkan darah umat Islam yang pada saat itu dibutakan oleh hawa nafsu mereka. Dan dia mengatakan, saya tidak rela menjadi pemimpin di antara masyarakat yang berselisih. Yang nggak mau dengar sama sekali nasihat. Dia serahkan dengan perjanjian bahwa dia tidak melakukan pembalasan terhadap mereka yang mengikuti Amir Mu'min Ali bin Abi Thalib. Yang kedua,
Tidak menjadikan kekuasaan sebagai warisan yang diwariskan turun-menurun, dikembalikan kepada umat Islam. Tapi ternyata beliau mengkhianati perjanjian tersebut. Kemudian mengangkat Yazid, seorang pemabuk, seorang penzina, sebagai penggantinya. Dan memaksakan baiatnya. Ini menunjukkan bahwa di hati tidak ada iman sama sekali. Tidak ada iman, mustahil ada iman. Kalau mau mengangkat seorang anak yang jelas-jelasan rusak sebagai pemimpin yang bisa merusak umat. Jadi nggak ada jalan lain bagi kita illa kembali kepada Allah, kepada kitab Allah. Lalu kita mengikuti sunnah, artinya manhaj hidup Rasul yang begitu indah yang merupakan rahmatan lil alamin. Kalau kita melihat perbedaan di antara umat dalam pendapat, kita harusnya saling menghormati, menghargai, saling mendoakan. Belum tentu pendapat kita yang benar. Tapi dalam syariat Allah yang disepakati, yang ditegaskan oleh Nabi, wajib bagi kita bersatu mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi dengan Al-Quran sebagai ikatan di antara kita, dengan sifat-sifat yang Allah berikan pada kitab sucinya, ini menggambarkan betul-betul jaminan bagi kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi dzalika dinul qayyim. Ini menjelaskan bahwa Islam meluruskan dan juga menegakkan, membangkitkan martabat kaum muslimin, dan Allah berjanji untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di atas muka bumi. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Begitu juga seperti firman Allah dalam surah As-Sajdah, wa laqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan para pengikut Bani Israel sebagai imam-imam ketika mereka bersabar, memimpin dengan hidayah dan petunjuk yang kami berikan kepada mereka. Ini menggambarkan era Sulaiman, era Daud, ya, era para pemimpin Bani Israel ketika mereka taat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah era Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang masa khulafa, kemudian setelah itu datang masa-masa kerajaan yang menggigit, terjadi kezaliman, menghalalkan segala cara menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis yang dipalsukan untuk membenarkan perbuatan mereka. Maka jalan kembalinya hanya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat penutup dari surat Al-Imran yang menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Tadi saya bacakan mengenai istiqamah, mengenai ikhlas, qiyadatul mu'minin. Ayat ini memberikan kesimpulan yang sama. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Kemudian wasabiru, mengingatkan agar kita saling mengingatkan untuk bersabar. Jangan berputus asa. Warabitu, dalam ikatan yang benar-benar kompak. Di mana jari-jari memegang jari saudaranya. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, dengan jaminan kalian akan meraih kesuksesan. Ini Ahmad Hadi kalau bisa kapan-kapan kita boleh bicara sama Muhsin Labib secara pribadi ya. Sebetulnya rasakan kalau beliau meresapi aja ayat-ayat Al-Quran, dibaca dengan meresapinya, jangan terlalu banyak waktunya untuk filsafat. Ana yakin hatinya bakal melihat keindahan dan cahaya Al-Quran yang memberikan harapan. Karena kalau tidak, pasti kita bakal putus asa. Begitu kita jauh lepas dari Al-Quran, mulai kita muram, mulai kita sumpek, mulai kita gelisah. Tapi dengan Al-Quran, hati kita akan kembali damai dan bahagia insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nakhda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqra bil ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istar anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa
من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين.